Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Mohon maaf pada kali ini suaranya agak berbeda gitu ya, tapi tidak menurunkan semangat untuk membahas soal. Pada kali ini Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 di part yang keempat. Ini part yang terakhir ya. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua belajar mata pelajaran PPKN untuk menghadapi PAT. Sebelum masuk ke pembahasan soal, bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang suka dengan video ini silahkan komen, like, share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya yang banyak gitu ya. Dan jangan lupa ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 31. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dinyanyikan pertama kalinya di peristiwa Sumpah Pemuda. Seluruh bangsa Indonesia menyanyikan lagu tersebut dengan khidmat, tetapi pemerintah Hindia Belanda sempat melarang. Sebagai bangsa yang mempunyai jiwa dan semangat untuk meraih kemerdekaan, perilaku pemuda pada saat itu adalah A. Berhenti dan kemudian pergi meninggalkan kegiatan. B. Tetap menyanyikan dengan penuh penjiwaan. C. Diam dan kemudian melempari dengan batu. D. Tetap menyanyi dengan nada marah. Jawaban yang benar adalah yang B. Tetap menyanyikan dengan penuh penjiwaan. Walau dalam tekanan dari Belanda, namun jiwa dan semangat meraih kemerdekaan dari para pemuda sangat tinggi, sehingga tetap menyanyikan dengan penuh penjiwaan. Karena dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat itu merupakan perwujudan perjuangan melawan penjajahan pada waktu itu. Jadi pemuda saat itu tetap menyanyikan dengan penuh penjiwaan. Jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 32. Perhatikan pernyataan di tabel ini. Tabel berisi tentang tokoh pejuang nasional. Nomor 1 Dr. Wahidin, nomor 2 Bahdar Jonan, nomor 3 Walter Monginsidi, nomor 4 I Gusti Ngurah Rai, nomor 5 W. Rudolf Supratman. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk tokoh pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, D 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3, 4, dan 5. Dr. Wahidin yang merupakan penggagas Budi Utomo lahir pada 7 Januari 1852 dan meninggal pada 26 Mei 1917 pada usia 65 tahun. Bahdar Johan merupakan pahlawan pada era Kabinet Soekarno yang lahir pada 30 Juli 1902 dan meninggal pada 8 Maret 1981 pada usia 79 tahun. I Gusti Ngurah Rai lahir pada 30 Januari 1917 dan meninggal pada 20 November
1946 pada usia 29 tahun. Wade Rudolph Supratman, pahlawan nasional pencipta lagu Indonesia Raya, lahir pada 19 Maret 1903 dan meninggal 17 Agustus 1938 pada usia 35 tahun. Berdasarkan data tersebut, 3 pahlawan nasional yang meninggal di usia muda ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5 pada opsi jawaban D. Soal nomor 33. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam perlawanan yang dilakukan Walter mengakibatkan ia harus ditangkap oleh tentara Belanda, dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. Walter wafat karena divonis hukuman mati, yang akhirnya pada tanggal 5 September 1949 ia ditembak dan menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Walter divonis hukuman mati pada tanggal A. 25 Maret 1949, B. 26 Maret 1949, C. 17 Oktober 1948, D. 20 Februari 1947. Jawaban yang benar adalah yang B. 26 Maret 1949. Pada opsi jawaban A itu merupakan jawaban jebakan ya. Nah, untuk opsi jawaban C itu merupakan peristiwa melarikan dirinya Walter Monginsidi dari penjara Belanda bersama temannya melalui cerobong asap dapur. Sedangkan opsi yang D itu peristiwa Walter Monginsidi ketika ditangkap oleh Belanda. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. 26 Maret 1949. Soal nomor 34. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perayaan agama. 2. Kendaraan atau mobil dinas. 3. Tempat hiburan dan tempat istirahat. 4. Rumah kosong atau yang tidak berpenghuni. Berdasarkan pernyataan di atas, bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang yang terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1 dan 2. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga, terus perayaan atau peristiwa lain. Jadi jelas berdasarkan penjabaran pengkibaran atau pemasangan bendera, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 35. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban serta kepastian. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah tentang
A. Lambang negara, burung Garuda, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Pemanfaatan ilmu pengetahuan, bendera, dan Pancasila. C. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. D. Bahasa, Bhinneka Tunggal Ika, dan bendera. Jawaban yang benar adalah yang C. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Sang Merah Putih. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bahasa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Soal nomor 36. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu A. Kerajaan Kutai dan Kerajaan Buddha Sriwijaya. B. Kerajaan Buddha Sriwijaya dan Kerajaan Kutai. C. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. D. Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kutai. Jawaban yang benar adalah yang D. Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kutai. Kerajaan Buddha terbesar yaitu Sriwijaya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D karena tidak terdapat kerajaan Sriwijaya. Soal nomor 37. Lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 20 Juni 1970. Komitmen dan perjuangannya untuk kemerdekaan menyebabkan ia ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929 dan dijebloskan ke penjara Bancoy, Bandung. Pada tahun 1930, ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Beliau menulis pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, yang mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan kisah tersebut, dapat diketahui bahwa penderitaan yang dialami dari salah satu pendiri negara ini bernama A. Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Chairil Anwar, D. Dr. Cipto Mangunkusumo. Jawaban yang benar adalah yang B. Insinyur Soekarno. Narasi di atas merupakan biografi kehidupan Insinyur Soekarno yang merupakan bapak proklamator Presiden RI pertama. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Soal nomor 38. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal A. 1 ayat 1, B. 1 ayat 2, C. 1 ayat 3, D. 2 ayat 1. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Pasal 1 ayat 1. Isi lengkap bunyi dari pasal 1 ayat 1 adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu ya. Nah, untuk pasal 1 ayat 2 berisi tentang kedaulatan negara. Pasal 1 ayat 3 berisi tentang negara hukum. Sedangkan pasal 2 ayat 1 berisi tentang sidang MPR. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 39. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tidak membeda-bedakan manusia. 2. Menghormati antar sesama manusia. 3. Menjaga keamanan wilayah negaranya. 4. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap warga negara Indonesia yang cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3 dan 4. Cinta tanah air merupakan kecintaan warga negara terhadap negaranya dalam arti khusus. Yang memenuhi unsur tersebut hanya nomor 3 dan 4. Nomor 1 dan 2 itu termasuk dalam membina persatuan dan kesatuan yang tanya dengan hubungan sesama manusia. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 40. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. 2. Berkorban demi keamanan dan stabilitas politik. 3. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. 4. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap warga negara Indonesia yang rela berkorban dapat diwujudkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1 dan 3. Rela berkorban dimaksud di sini ialah usaha dari warga negara untuk sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Yang memenuhi unsur ini adalah nomor 1 dan 3. Sedangkan nomor 2 bisa saja untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri, bukan negara, karena kelihatannya masih multitafsir. Kalimatnya juga multitafsir maksudnya ya. Kalau yang nomor 4 itu masuk ranah cinta tanah air. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Soal nomor 41. Perhatikan pernyataan di tabel ini. Tabel di atas berisi tentang
contoh sikap positif bangsa Indonesia. Nomor 1, kesiapan sumber daya manusia. Nomor 2, menciptakan ketahanan nasional. Nomor 3, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Nomor 4, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 5, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan contoh sikap perilaku menjaga kesatuan NKRI ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, D 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 3, dan 4. Menjaga kesatuan NKRI di sini yaitu menjaga dari berbagai perbedaan fisik dan non-fisik agar tetap bisa bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang memenuhi unsur tersebut yaitu nomor 2, 3, dan 4. Untuk nomor 1 itu masuk ranah pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dan nomor 5 masuk dalam ranah cinta tanah air. Jadi sudah jelas jawabannya adalah C.